Indonesia telah menjalin komunikasi dengan Tiongkok sejak lama terkait kerjasama pertahanan, bahkan sebelum munculnya ketegangan di kawasan Asia Selatan. Dalam pembicaraan tersebut, Tiongkok tidak hanya menawarkan pesawat tempur J-10, tetapi juga menyodorkan kapal fregat dan berbagai sistem persenjataan lainnya. Langkah ini menunjukkan keinginan Tiongkok untuk membangun kemitraan militer yang lebih luas dengan Indonesia, sekaligus memperkuat pengaruh strategisnya di Asia Tenggara. Isu mengenai rencana pembelian pesawat tempur J-10 Charlie buatan Republik Rakyat Tiongkok kembali mencuat ke permukaan wacana strategis nasional, terutama dalam konteks modernisasi kekuatan udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Sorotan ini kian menggelora usai mencuatnya kabar mengenai keterlibatan pesawat tersebut dalam insiden udara antara India dan Pakistan. Tidak tanggung-tanggung, dalam versi paling viralnya, disebutkan bahwa pesawat J-10 Charlie berhasil menjatuhkan 5 unit pesawat tempur milik Angkatan Udara India, termasuk 3 unit pesawat Rafale buatan Prancis. Bila berita ini benar adanya, tentu ini membuat sebagian kalangan di Indonesia garuk-garuk kepala sekaligus mengernyitkan dahi. Loh, bukankah kita juga sudah membeli Rafale? Ya, benar sekali. Pemerintah Indonesia telah menekan kontrak pembelian 42 unit Rafale sejak tahun 2024, yang tentunya merupakan bagian dari upaya memperkuat armada tempur TNI AU agar tidak hanya tampil sangar di udara, tapi juga fotogenik saat tampil di media sosial. Namun belakangan pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Doni Hermawan Taufanto, memberikan nuansa baru dalam arah kebijakan alutsista nasional. Dalam kutipannya kepada kantor berita resmi pada edisi 4 Juni 2025, beliau menyatakan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk membeli J-10 Charlie dari Tiongkok. Dengan kalimat lugas dan penuh pertimbangan, beliau menuturkan, kalau memang kita evaluasi pesawat ini bagus, ya memenuhi kriteria yang kita tetapkan, apalagi harganya murah, ya kenapa tidak? Sebetulnya, seluruh kegaduhan ini berakar dari sebuah kunjungan delegasi TNI AU yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI AU, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, ke pameran alutsista di negeri Tirai Bambu. Dalam pameran berskala internasional bertajuk Zhuhai Air Show 2024, Marsikal Tony beserta rombongan tidak hanya melihat pesawat tempur, tetapi juga menyaksikan berbagai jenis drone hingga kendaraan peluncur rudal, yang membuat delegasi kita tertegun antara takjub dan waspada. Seperti biasa, produsen alutsista Tiongkok tak membuang waktu dalam melakukan manuver diplomatik berbasis teknologi. Mereka langsung menyodorkan proposal penawaran kepada delegasi Indonesia. Pihak Kementerian Pertahanan Indonesia pun tentu saja menerima tawaran ini dengan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi sambil menyisipkan evaluasi dari berbagai aspek, kompatibilitas dengan sistem existing, kapasitas persenjataan, kemampuan tempur, hingga jarak jelajah maksimal yang bisa membuat lawan gelisah sebelum radar kita menyala. Wakil Menteri Doni menekankan bahwa Indonesia bukan negara pengikut blok tertentu. Dalam istilah politik luar negeri, posisi ini dikenal sebagai non-alignment, alias tidak ikut-ikutan geng manapun. Karenanya, pembelian alutsista dari negara manapun sangat dimungkinkan, asalkan memenuhi unsur kepentingan strategis, efisiensi logistik, dan tentu saja tidak bikin ribet saat pelatihan operator. Kunjungan delegasi TNI AU ke Zhuhai Air Show tersebut pun bukan tanpa makna simbolik. Tidak main-main, acara itu dihadiri oleh 1.022 peserta dari 47 negara. Tentu saja, selain melihat-lihat, rombongan TNI AU juga menunjukkan senyum diplomatik dengan intensitas tinggi. Sebuah soft power Indonesia yang semakin lama semakin lihai dipraktikkan. Dari laporan media pertahanan internasional, bahkan disebutkan bahwa pembicaraan mengenai pembelian pesawat J-10 dari pihak Tiongkok telah dimulai jauh sebelum perang India-Pakistan pecah. Hal ini diperkuat oleh laporan kantor berita Reuters yang menyebut bahwa bukan hanya jet tempur yang ditawarkan, tetapi juga kapal fregat dan sistem persenjataan lainnya. Pendek kata, Tiongkok datang bukan membawa satu kue, tapi satu etalas penuh diskon besar-besaran. Menurut Reuters edisi 4 Juni 2025, pejabat senior Indonesia mengonfirmasi bahwa Tiongkok secara resmi menawarkan pesawat J-10 ke Indonesia, dan saat ini pemerintah sedang menimbang banyak aspek. Tidak hanya soal harga dan fitur canggihnya, tetapi juga apakah sistem ini kompatibel dengan platform militer yang sudah kita punya. Jangan sampai beli pesawat murah, tapi ternyata kabel USB-nya tidak cocok.
Bahkan, dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan menyatakan bahwa pihak Tiongkok menawarkan lebih dari sekadar pesawat. Ada fregat, ada rudal, ada radar, dan mungkin kalau ditawar, bisa sekalian bonus pelatihan bela diri ala Shaolin. Namun Indonesia tetap melakukan evaluasi menyeluruh. Prinsipnya jelas, bukan siapa yang menjual tapi apa yang dibeli, dan apakah itu bermanfaat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, Indonesia juga masih belum menutup pintu terhadap kelanjutan proses pembelian jet tempur F-5EX buatan Amerika Serikat. Meskipun prosesnya memakan waktu dan biaya yang tidak bisa disebut ringan, tetapi posisi strategis pesawat ini tetap menjadi pertimbangan utama. Sejak tahun 2023, Kementerian Pertahanan telah meneken kesepakatan dengan perusahaan Boeing sebagai produsen F-5EX. Kini, tinggal menunggu apakah pembelian itu benar-benar akan direalisasikan atau hanya menjadi salah satu bumbu dalam masakan diplomasi pertahanan. Dengan latar belakang kompleks dan penuh pertimbangan ini dapat dipahami bahwa setiap langkah dalam modernisasi kekuatan udara nasional bukan sekadar urusan beli dan bayar. Ia adalah strategi besar perpaduan antara teknologi, geopolitik, anggaran negara, dan tentu saja keberanian untuk berkata tidak atau iya, nanti dulu. Tentu saja, dalam setiap manuver pembelian alutsista, pemerintah Indonesia tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan strategis, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap industri pertahanan dalam negeri. Seiring semangat kemandirian pertahanan yang digaungkan dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, setiap pembelian alat utama sistem senjata dari luar negeri harus membuka peluang bagi transfer teknologi dan penguatan basis produksi nasional. Dengan kata lain, pemerintah tidak ingin Indonesia hanya menjadi pembeli yang baik, tetapi juga ingin menjadi pemelihara, pengembang, bahkan produsen teknologi pertahanan ke depannya. Oleh karena itu, dalam setiap negosiasi baik dengan pihak Tiongkok untuk J-10 Charlie maupun dengan pihak Amerika Serikat untuk F-5EX, selalu disisipkan klausul mengenai alih teknologi, pelatihan teknisi, hingga potensi kerjasama dengan BUMN pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Namun tentu saja, alih teknologi bukan perkara mudah. Banyak negara maju yang punya kebiasaan berbagi teknologi seperti orang tua pelit memberi kunci mobil ke anak remaja, selalu dengan embel-embel pengawasan ketat dan batasan tertentu. Di sini letak pentingnya diplomasi cerdas dan negosiator ulung dari Kementerian Pertahanan. Karena jika salah kata atau terlalu lugu dalam kontrak, bisa-bisa Indonesia hanya menerima bungkus luar alutsista, sementara dapurnya tetap terkunci rapat. Situasi geopolitik global saat ini juga menjadi faktor pertimbangan yang tak bisa dikesampingkan. Ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan kekuatan Tiongkok yang semakin ekspansif, membuat setiap keputusan pembelian alutsista menjadi seperti langkah catur yang harus diperhitungkan sampai 50 langkah ke depan. Salah posisi sedikit bisa dianggap condong ke satu kutub dan menimbulkan kecurigaan yang berujung pada embargo, sanksi, atau tekanan diplomatik. Itulah mengapa Indonesia terus menjaga pendekatan non-blok dan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam pendekatan ini, Indonesia seperti pembeli yang datang ke pasar internasional dengan membawa daftar belanja, bukan membawa surat lamaran jadi sekutu tetap. Di satu sisi, kita bisa belanja Rafale dari Prancis, di sisi lain tetap membuka ruang diskusi untuk J-10 Charlie dari Tiongkok, dan bahkan tidak menutup kemungkinan melanjutkan negosiasi pembelian F-5EX dari Amerika Serikat. Namun, perlu dicatat, rakyat Indonesia pun makin cerdas. Mereka tidak hanya menilai pesawat tempur dari brosur atau video promosi di pameran. Publik juga mengamati dari rekam jejak kinerja tempur, transparansi anggaran, dan tidak kalah penting, kesesuaian dengan kebutuhan pertahanan dalam negeri. Karena sebagus apapun pesawatnya, kalau spare partnya langka, pelatihan pilotnya ribet, dan hanggarnya tidak cukup, maka ujung-ujungnya hanya akan menjadi pajangan mahal yang dipoles tiap tanggal 17. Sementara itu, di internal TNI AU sendiri, dinamika juga cukup kompleks. Setiap pesawat tempur memiliki karakteristik dan doktrin operasional yang berbeda. Rafale misalnya punya keunggulan dalam avionik dan sistem persenjataan yang sangat kompatibel dengan standar NATO. J-10 Charlie dikenal lincah, modern, dan punya harga yang relatif bersahabat.
Sedangkan F-5EX adalah monster udara dan kemampuan superioritas udara jarak jauh, lengkap dengan radar canggih dan daya bawa persenjataan yang membuat lawan meringis bahkan sebelum pertempuran dimulai. Dalam konteks ini, Kepala Staf TNI AU tentu perlu menyusun strategi integrasi sistem tempur yang tidak hanya mempertimbangkan jenis pesawat tapi juga logistik, interoperabilitas hingga kesiapan personel. Jangan sampai pilot Indonesia seperti ditugaskan menerbangkan 3 jenis pesawat dari 3 negara dengan sistem kontrol berbeda, lalu diminta akur dalam satu latihan gabungan, ibarat mengemudi mobil manual, matic, dan setir kiri sekaligus. Lebih jauh lagi, pembelian alutsista juga menyangkut aspek pertanggungjawaban publik. Setiap rupiah yang digunakan berasal dari pajak rakyat, sehingga akuntabilitas menjadi harga mati. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, tidak ada ruang untuk kesepakatan gelap, apalagi markup harga ala sinetron politik. Transparansi dan audit publik adalah fondasi yang harus dijaga agar modernisasi pertahanan bukan sekadar proyek mercusuar, melainkan benar-benar menjadi penopang kedaulatan negara. Dengan segala dinamika ini, Indonesia seperti sedang berada di ruang showroom petempur internasional, dikelilingi oleh sales dari berbagai negara yang semua menyodorkan produk unggulan, lengkap dengan rayuan diskon, bonus pelatihan, dan kadang-kadang senyum penuh intrik.